Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dari Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain. Al-Fatihah. Khususan dalam mu'allif rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah. Qala telah berkata Sayyiduna, siapa Tuhan kami, Al-Habibu Abdullahi, nyatanya Habib Abdullah, Al-Haddadu, yaitu Habib Abdullah Al-Haddad. Ar-rajulu, adapun laki-laki, Al-Kamilu, yang sempurna, huwa, kembalinya kepada rajul al-kamil. Huwa adalah atau yaitu rajul al-kamil alladzi yusamihu, yaitu yang toleran fi huquqihi, di dalam hak-haknya rajul. Wala yusamihu, dan tidak bermurah diri fi huquqillahi, di dalam hak-haknya Allah. Warrajulun naqisu, dan adapun laki-laki yang kurang, yang tidak sempurna, huwa adalah rajul an-naqis alladzi yakunu alal aksi, alladzi yang yakunu, yang ada, rajul alal aksi, kebalikannya. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu, sesungguhnya keadaan, yang bagi mesti, lirajuli, bagi laki-laki, ayyusiya, berwasiat, imra'atahu, pada istrinya rajul, wa ayyunfiqa, dan mesti berinfak rajul, alaiha, kepada imra'atahu, ala qadri wus'ihi, sesuai dengan kemampuan rajul. Wa ayyastahmila, dan sabar, alaiha, atas mar'ah. Wa yatallaqu, dan berlemah lembut rajul biha, kepada mar'ah, pada istri. Wa ayyusalikaha, dan menjalankan mar'ah atau menempatkan, menunjukkan mar'ah
Ya, laki-laki menunjukkan kepada sabilal khairi, pada jalan kebaikan. Wa ayyu 'allimaha, dan mengajarkan rajul pada imra'ah ma tahtaju ilaihi, pada perkara tahtaju yang dibutuh, tahtaju yang dibutuhkan ilaihi kepada pada perkara fiddini, di dalam agama, min ahkamit toharati, di dalam hukum-hukum toharah bersuci, wal haidhi, dan haid, wal ibadati, dan di dalam hukum-hukum ibadah. Qala, telah berkata atau telah berfirman Allah, siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jagalah oleh kalian anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, daripada api. Qala Ibnu Abbas, telah berkata siapa Ibnu Abbas, faqihu, ajarkanlah hum, pada ahli, kembalinya kepada ahli, nanti kepada ahli. Wa adibu, dan ajarkan adab, tata krama, etika hum, kepada ahli. Wa an ibni Umar, dan dari Ibnu Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sungguhnya Nabi qala, telah bersabda. Ini hadis yang sangat populer. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa mas'ulun, dan bertanggung jawab, an ra'iyatihi, atas yang dipimpin. Fal imamu, maka adapun imam ra'in adalah bertanggung jawab atau pemimpin, wa mas'ulun, dan bertanggung jawab atau diminta bertanggung jawab, an ra'iyatihi, daripada tanggungannya, daripada masyarakatnya, daripada yang dipimpinnya. Wa rajul, dan adapun laki-laki, ra'in, adalah bertanggung jawab fi ahlihi, di dalam keluarganya, rajul. Wa mas'ulun, dan bertanggung jawab atau diminta pertanggungjawaban, an ra'iyatihi, atas yang dipimpinnya. Wal mar'atu, dan perempuan, ra'iyatun, adalah pemimpin, fi baiti zaujiha, atau bertanggung jawab fi baiti zaujiha, di rumah suami. Wa mas'ulatun, dan diminta pertanggungjawaban, an ra'iyatiha, daripada yang diurusnya atau yang dipimpinnya. Wal khadimu, dan adapun pembantu, ra'in adalah bertanggung jawab atau memimpin, fi mali sayyidihi, di dalam harta tuannya. Cepetan, cepat harta. Wa mas'ulun, dan diminta pertanggungjawaban, an ra'iyatihi, atas apa yang dipimpinnya atau yang diurus. Wa rajulu, dan adapun di sini artinya anak.
Ra'in adalah bertanggung jawab atau pemimpin fi mali abihi, di dalam harta ayah. Wa mas'ulun, dan diminta bertanggung jawaban an ra'iyatihi, daripada tanggungannya. Fakullukum, maka setiap dari kalian, ra'in adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, dan setiap di antara kalian akan diminta bertanggung jawaban an ra'iyatihi, atas yang dipimpinnya. Tanggungnya kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Fin nisa'i, di dalam perempuan. Fa innahunna, sesungguhnya perempuan, amanatun, adalah amanah. Indakum, di sisi kalian. Paman lam yakmur imra'atahu, maka barang siapa yang tidak memerintah kepada istrinya, kembali kepada man, bisolati, dengan sholat, walam yu'allimmaha, dan tidak mengajarkan si rajul, siman, hak pada istrinya, faqad khana, maka siman tadi, si orang tersebut, khana, dia telah benar-benar khianat. Faqad khana, si laki-laki tadi benar-benar khianat Allah, pada Allah, wa rasulahu, dan kepada Rasul. Wa qala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah, wa'mur ahlaka bis sholati, perintahlah keluargamu dengan sholat. Warwiya, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yalqallah, tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu yang Maha Suci, Allah wa Ta'ala, dan yang Maha Tinggi Allah. Jadi tidak akan, la yalqallah, tidak akan la yalqallahu, ini salah cetakan. La yalqallahu, Allah tidak akan menemui Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi, ahadan. Jadi Allah jadi ini maaf. Ahadan, pada seseorang, bidzambin, yang memiliki dosa, dengan dosa, a'zamu, yang lebih tinggi, min jahalati ahlihi, daripada bodohnya keluarganya. Jadi tidaklah seorang itu Allah tidak menemukan seorang yang dengan dosa yang paling besar daripada membiarkan keluarganya bodoh, kalau bahasa kita. Kalau dilekatkannya seperti itu. Ya, cepat datang, jangan lama-lama. Ya. Oke, kita melanjutkan yang kemarin. Ini ada sebuah nasihat dari Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan, ar-rajul al-kamil huwa alladhi yusamihu fi huquqihi. Laki-laki yang sempurna itu yang banyak toleran, yang banyak mengalah
di dalam hak-haknya dan tegas tanpa tedeng aling-aling dalam hak-hak Allah. Contoh, perempuan mau sholat, haknya seorang laki-laki, dia pulang kerja dibuatkan minum, istrinya mau sholat, suaminya mestinya lebih banyak toleran atas haknya. Meskipun hak dia pulang kerja, dia hak diberi minum, lebih toleran. Jangan lantas kita berkata, kamu gak masuk surga walaupun kamu rajin sholat, suamimu gak ridho. Jangan seperti itu. Tapi harus banyak toleran atas hak-haknya sendiri, atas perempuan. Istri lagi mengerjakan yang lain, kemudian kita lagi duduk siap untuk makan, kemudian dengan gampangnya ambilin dulu dong makan. Kan hak saya sebagai suami itu dilayani, padahal istri lagi ngerjakan. Laki-laki harus banyak tolerannya dalam. Istri lagi sibuk banget di rumah. Hak sebagai seorang suami, saya pengen melihat istrinya cantik di rumah. Padahal istrinya lagi nyuci, lagi nyetrika, banyak tugas. Sebagai suami yang baik harus banyak toleran atas hak. Tapi catat, tidak toleran atas hak-hak Allah. Subuh-subuh istrinya tidur, kasihan. Jangan dibangunin, gak bangun kamu. Abang boleh saja nggak dibikinin teh, abang boleh saja nggak dimasakin, tapi ini hak Allah. Kamu harus tunaikan. Bangun, bangun, itu hak Allah. Nggak tolerir. Keluar dari rumah nggak pakai kerudung, nah biarin mana. Kamu gimana ya, nggak enak kamu juga sama bini. Nggak gitu, itu hak Allah. Bang, daripada jakat nih, mending beli tas baru. Udah, kalau gitu mah gak enak kamu istri. Padahal itu ada hak. Sekali lagi saya ulangi dengan tegas, laki-laki dia harus toleran terhadap hak-haknya yang harusnya dia dapatkan, dan tidak toleran di dalam hak-hak Allah. Istri nggak sholat, jangan pernah toleran, paksa untuk sholat. Nasihatin, dorong agar istri kita melaksanakan sholat. Jadi melaksanakan, menunaikan hak-hak Allah, jangan pernah kita toleran terhadap istri. Sama, suami juga jangan dikasih toleran. Mungkin dia capek suamiku, nggak apa-apa sholat subuh juga, nggak gitu. Tapi dalam hak yang mesti kita dapatkan dari istri, hak yang mesti kita dapatkan dari suami, mestinya kita toleran. Tapi dalam hak-hak Allah, jangan pernah sekali toleran. Karena tidur baik lah, tapi saya kodok baik. Kebalikannya, warajulu an-naqis huwa alladhi yakunu 'ala aksi. Kalau laki-laki yang gak sempurna, kebalikannya. Kalau hak-hak Allah bodo amat. Tapi awas kalau nggak ada kopi ini pagi-pagi nih, urusannya awas banget. Tapi kalau urusan sholat, urusan ngaji, urusan nggak peduli dengan hak-hak Allah, bodo amat itu mah. Yang penting hak-haknya sebagai suami dia dapatkan. Biarin dah suami yang penting nyaman baik itu. Di kasur ditemenin, masak dimasakin, cuci dicuciin. Urusan sholat biarin dah, dia urusannya sama Allah kan gitu. Nanti di bawahnya ada jelaskan baca-baca. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annahu yang bagi rajuli ayyusiyam ra'atahu wa yunfiqu alaihi ala qadri wus'ihi wa ayastahmil alaihi wa alaiha wa yatalattafu
wa yantalaq biha. Laki-laki harus menasehati istrinya, ya, harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, sebisa mungkin, seterbaik mungkin. Wa ayyastahmila 'alaiha, dan harus sabar. Maka nasihat pernikahan yang diberikan kepada calon mempelai pria itu apa? Sabar. Kemarin istrinya siapa? Yang sahabat mengadu kepada Umar bin Khattab, mengeluhkan tentang istri saya itu kayak gini perangainya, di depan pintu mau laporan udah denger cekcok, sudah denger gimana cerewetnya istrinya Abu Bakar. Hingga sahabat pulang kembali, tadinya saya mau laporan ternyata bininya juga kayak gitu, kagak jadi. Makanya dulu ada kisah seorang laki-laki yang punya istri cerewet, ngomongnya orang bener. Kalau bahasa kitanya terlalu vulgar, blak-blakan. Kalau nyaci sekata baik, nyablak sampai turah. Dia punya sahabat, punya saudara yang soleh juga. Orang soleh punya sahabat orang soleh juga, betul sekali. Dia punya kerabat orang soleh juga. Si kerabatnya ini suka mengunjungi rumahnya setahun sekali. Kalau kita mau lebaran kali, berkunjung, datanglah berkunjung ke rumah temannya tadi. Ketika berkunjung ternyata disuguhi oleh muka masam istrinya. Ngapain di sini? Ini debt kolektor dari mana? Disuguhi dengan muka masam, tidak nyaman. Mohon maaf, saya mau nyari saudara saya, namanya ini, kan rumahnya di sini. Pantesan sama baik kayak saudaranya. Wah, dimaki-maki. Suaminya dimaki-maki, tamu yang datang pun dimaki-maki. Nggak tahu apa ini kena juga. Itulah apa. Dijelek-jelekan semua. Suami saya itu gini, semua kejelekannya diceritakan kepada saudaranya. Tidak lama kemudian datang suami perempuan tadi, membawa kayu bakar, dan kayu bakarnya itu dibawa di atas seekor harimau. Gagah kan? Bawa kayu bakar sama harimau. Walaupun pakai harimau habis. Ya, makanannya habis, nyampe ke rumah juga yang order habis. Ini dia kaget lah, hebat banget ente ngambil kayu bakar dibawain sama harimau. Udahlah, jangan banyak cerita, masuk aja pulang lagi. Setahun kemudian, karena jadwal berkunjungnya itu 1 tahun sekali, datang lagi. Datang, ini beda nih. Pas dibuka pintunya senyum, perempuannya tuh berseri-seri, penuh kemurahan, penuh keramah. Kaget. Beda, ternyata istri yang pertama sudah meninggal. Yang kasar tadi, yang nyablak. Kalau dalam sebelah mah ngomongannya level 10 tuh pedes banget. Oh, Masya Allah ya, pantesan katanya. Yang datang orang soleh, ya, emang suami saya juga soleh, budi-budi. Istri soleha, suami soleha, itu suka saling memuji antara suami dengan istri. Istri memuji suami. Dasar PA, suami. Ente juga bloon. Nah, itu bukan keluarga yang soleh-soleh. Dipuji kebaikan-kebaikannya. Nah, lagi ngobrol, kalau bahasa kitanya belum dimasukkan ke rumah. Datang
bawa kayu bakar. Tapi kali ini bawa kayu bakarnya nggak pakai harimau, dia bawa pikul sendiri. Di saudaranya tadi kaget, lah mana harimau yang tanda masuk dulu ke dalam. Saya katakan kepada saudara, aku memberi i'tibar kepadamu ketika aku sabar atas kejelekan-kejelekan istriku yang telah meninggal tadi, yang mulutnya pedas, yang suka memaki-maki suami, yang suka menjelek-jelekan suami. Ketika aku sadar bahwa ini adalah ujian bagiku, maka aku sabar atas kejelekan istriku. Saking aku sabarnya terhadap istriku, Allah tundukkan harimau bagiku. Sekarang aku dapat istri yang soleha, aku sudah nggak perlu harimau. Masya Allah ya. Mengibaratkan kayak gitu, kalau perempuan galak kayak harimau, cakar-cakar dah, jambak-jambak. Sabar terhadap istri yang jelek perangainya, Allah tundukkan satu hari. Jangankan mertua, jangankan saudara, kalau kita sabar terhadap istri kita, sabar terhadap suami kita, Allah akan tundukkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu ada dalam syarah kita, kisah itu. Bukan ngarang-ngarang nemu di Google. Wa ayusalikaha sabilal khair, dan menjalankannya pada jalan yang baik. Nah ini kewajiban. Wa ayyu'allimaha ma tahtaju ilaihi fiddin min ahkamit thahara wal haid wal ibadah. Ternyata tugas suami maka tahu ilmu agama itu bukan mau jadi ustaz saja, bukan mau jadi kiai saja, bukan jadi mualim saja. Tahu ilmu agama itu adalah supaya kita bisa mengajarkan minimal kalau nggak ke istri ya diri sendiri. Tapi lebih jauhnya kalau sudah menikah nanti kita mengajarkan terhadap istri kita. Hukum-hukum tohara, hukum-hukum haid harus ngerti. Udah nikah 2 tahun nggak tahu hukum haid. Ini kemarin perasaan haid gak? Ini baru 2 hari udah haid lagi. Ini darah apa ya? Mungkin itu santet lain. Itu yang nggak ngerti. Sedangkan darah haid minimal pakai rumus lah, biar tahu. Kalau istihadah kubro memang rumusnya sulit, harus belajar khusus. Tapi minimal haid yang secara umum kita harus tahu rumusnya. Yang pertama, apa rumusnya? Darahnya tidak kurang 24 jam dalam dan tidak lebih 15 hari. Satu, apa? Darahnya tidak kurang 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. Darah keluar dari pagi, berhenti jam 4, besoknya lagi gak haid, besoknya lagi gak haid, besok. Oh, berarti cuma 4 jam. Darah haid bukan? Bukan. Itu darah pasar, darah istirahat. Jadi rumus pertama apa? Darahnya tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Walaupun satu hari ini 4 jam, besoknya lagi 4 jam, jadi berapa? 8 sampai 4 jam dijumlah sampailah 24 jam. Maka walaupun 7 hari
4 jam, 4 jam setelah dijumlah ternyata lebih dari 24 jam, maka itu darah. Berarti patokan yang pertama tidak kurang 24 jam, tidak lebih 15 hari. Dan ingat, tolong dicatat, patokannya adalah jam haidnya. Jangan hitungan 24 jam itu dihitung dari paginya. Jam 10 haid dan jam 10 lagi 24 jamnya tiba jam 10. Kemudian darah harus didahului oleh suci 15 hari minimal. Apa? Darah harus didahului oleh suci minimal berapa hari? 15 hari. Misalnya kamu haid, berhentilah, sudah nggak haid. Sebulan baru haid lagi. Berarti darahnya darah haid. Kemungkinan darah kalau kurang dari lebih dari 24 jam dan tidak lebih dalam 15 hari. Didahului oleh suci minimal berapa hari? 15. Jadi kalau baru 10 hari, kemarin haid minggu kemarin, minggu sekarang udah haid lagi. Kurang berapa? Kurang didahului 15 hari suci, berarti dah. Nah, kalau dirumuskan tuh 1 harus dalam 24 jam dalam 15 hari. 2 dia jangan lebih daripada 15 hari. 3 harus didahului oleh suci berapa hari? 59 hari. 4 darah tidak didahului oleh melahirkan. Kalau darah didahului oleh melahirkan, berarti darah apa? Ibu keluar darah ya? Selama 24 jam, iya. Didahului oleh suci, iya, 15 hari. Didahului oleh melahirkan, iya, kemarin saya habis melahirkan. Nah, berarti itu darah. Kemudian 5 minimal sekali 9 umur apa? 9 tahun. Hijriah yang dihitung bukan tahun miladiah, Masihiyah. Yang dihitung adalah Hijriah. Beda enggak? Beda 11 hari, hati-hati. Makanya kalau punya anak catat juga lahirnya Hijriahnya kapan. Nanti ketemu 9 tahun Hijriahnya itu kapan lagi. Dengan bangga. Lahirnya Juni, nama Jono. Agustus, September Susi. Syawal, Syahrul. Orang Indonesia kan seperti itu. Juli, katanya itu pasti lahirnya Juli. Miladiah itu atau Masih itu 365 hari. Kalau Hijriah berapa hari? Ayo. Hijriah berapa hari? 354. Berapa? 300. Jadi penting ketika anak kita lahir tulis juga
lahir hijriahnya karena kaitannya nanti dengan usia haid si anak. Jangan asal-asalan. Saya nggak tahu kayaknya lahirnya kapan. Kalau zaman dulu sama saya. Ya, lahirnya kapan? Itu pas waktu Galunggung meletus. Pokoknya pas waktu banjir dah. Orang hari-harinya ajak bawa air. Ya, itu minimal dalam masalah haid. Harus tahu, suami wajib mengajarkan kepada istri. Kalau gak mampu, datengin guru, tapi guru yang halal perempuan. Ya, secara tidak langsung memerintah kepada kita kalau suami itu satu harus cerdas, paham agama. Ya, kalau nggak paham agama, kurang begitu paham, datengin guru, berarti mesti orang gablek gitu kan. Kalau harus pintar, harus gablek. Ya, jadi persyaratan pertama soalnya harus pintar dulu. Bisa ngajarin nggak? Kalau nggak, undang guru yang halal. Siapa ustadzah suruh ngajarin, masalah perkara ya. Kalau dia bertanya dulu, kalau udah mentok baru udah nih, abang nggak sanggup, cari aja deh guru dah, abang izinin, abang ikhlas, abang ridho, cari dah ustadzah biar ngajarin masalah. Minimal gitu, suami jangan cuek-cuek aja. Kemudian ada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini apa? Faqihuhum wa adibuhum. Apa? Ajarkan. Wa adibuhum, didik. Ajarkan kemudian didik. Jadi perintahnya nggak nyuruh cerdas doang, ajarin juga alaknya kepala keluarga begitu. Anak sekolah favorit ya. Ngambil jurusan hukum, besoknya ngambil komputer, penjara. Iya kan? Pagi ngambil hukum, besoknya ngambil komputer, penjara. Nyolong dia. Wa'an Ibn Umar, ini yang sangat populer, ringkas dari pada hadis ini bahwa kita bertanggung jawab atas keluarga kita. Dalam skup tertinggi, presiden atas rakyatnya, gubernur atas rakyatnya, bupati atas rakyatnya, sampai lintas RT, RW, habis itu keluarga, suami istrinya, anaknya, suaminya. Sampai lingkup terkecil kita pun bertanggung jawab dan akan diminta pertanggungjawabannya atas anggota badan nanti yang kita pimpin. Tangan dulu dipimpinnya untuk apa? Ini seperti itu. Nah, ada hadis yang lain. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya perempuan itu amanah. Barang siapa yang tidak memerintahkan istrinya untuk sholat, faqad khanallah, maka laki-laki tersebut benar-benar khianat terhadap Allah. Qad kalau masuk kepada fi'il madhi artinya litahqiq, benar-benar ya, diartikan benar-benar telah khianat terhadap Allah. Nah, kalau masuk ke dalam fi'il mudhari ditahqiq taklil, kadang-kadang qad yakhunu. Kalau qad khana bahaya. Benar-benar telah khianat terhadap Allah dan Rasulnya. Makanya asadun nas yaumal qiyamati man jahala ahla. Bahwa paling berat hukumannya, siksanya, azabnya nanti di hari kiamat adalah yang membiarkan
keluarganya bodoh. Bodoh amat. Mau belajar sholat kek, mau belajar masalah haid kek, urusan anak buah. Bapak mah timbang suruh nyari pakan baik kalau mau rumah. Ayahnya terbang, ya terbang tapi kembali lagi ke rumah. Gitu kalau tukang berumah, filosofinya. Apalagi kalau filosofinya tukang main koang udah lepas biarin baik. Gak bakal balik lagi ini. Amanah perempuan. Tidak tuh mina khana, kalau dikasih kita udah dikasih amanah, dikasih istri itu amanah. Kalau kita tidak mengindahkan amanah tersebut maka khianat. Wa'mur ahlaka bis shalah. Kaitannya ya Allah dengan sholat ini sangat urgen. Lagi-lagi kalau dikaitkan dengan hadis atau bahasan yang pertama, itu kaitannya dengan hak-hak Allah, kita tidak ada toleransi dalam berkeluarga. Dan Allah tidak akan menemui seseorang la yalqallah, Allah tidak menemukan seseorang yang dosanya lebih besar daripada dia membiarkan keluarganya dalam kebodohan. Masya Allah. Maka kebalikannya, Allah akan menemui, kalau ini dosa paling gede, berarti pahala yang paling besar daripada keluarganya jadi orang alim semua. Mudah-mudahan kita jadi orang alim, amil, mukhlis. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan baca kabarul majlis. Ya, nanti untuk yang mau ngajal Alfiah silahkan ikut di hari besok malam Selasa. Kalau yang Jahorul Maknun malam Jumat kemarin karena ada satu dan lain hal jadinya saya tidak. Malam nanti Alfiah dulu ya karena kemarin dulu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.